Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 mata kuliah Sistem Tertanam dan Periferal akan menjelaskan tentang UTS mengenai washing machine. Sebelumnya saya Stefani Widianingrum, I071969. Saya Saya Muhammad, Jigan Amra Bumi, 2719006. saya Muhammad Raffi Pangestu, NIM I07195050. Baik, mungkin Mas Danang bisa menjelaskan tentang rangkaian dan kodenya. Oke, jadi di sini kita bisa lihat, di sini kita punya rangkaiannya. Di sini kita punya ultrasonic sensor untuk mendeteksi ketinggian air dalam bak. Kemudian di sini kita punya potentiometer sebagai simulasi ketinggian dari bak. Kemudian ini virtual terminal. Di sini kita punya virtual terminal. Ini hanya untuk monitoring saja apakah sistem bekerja sesuai fungsinya. Kemudian di sini kita punya tombol untuk manual override. Di sini kita punya 3 LED untuk mengindikasikan tiap mode. Yang paling pojok kiri ini adalah mode wash, yang tengah ini rinse, dan yang kanan ini adalah spin. Kemudian di sini kita punya power source untuk menggerakkan motor dan juga driver motor L293D untuk menggerakkan motor. Jadi ini ada sedikit rangkaian. Jadi di sini ada sedikit kodenya ya. Jadi bisa kita di sini kita mulai 3 case. Maaf, ada 4 case: wash, rinse, spin, dan juga exit. Jadi yang pertama adalah wash ini apabila dinyalakan maka motor ini akan berputar clockwise selama 10 detik, kemudian counterclockwise selama 10 detik, kemudian akan berulang selama 20 menit. Setelah 20 menit terlewat, maka akan menuju ke tahap selanjutnya yaitu rinse. Ya, di rinse ini ia akan berputar clockwise dan juga kemudian selama berputar clockwise selama 10 detik, kemudian berputar counterclockwise selama 10 detik selama 5 menit. Kemudian setelah 5 menit dia akan lanjut ke step berikutnya yaitu spin. Di spin ini ia akan berputar selama dia akan berputar counterclockwise selama 5 menit. Apabila ketinggian air di sini kita setting kurang dari 10 cm. Kemudian setelah waktu terlewat, maka kita akan lanjut ke step selanjutnya yaitu exit, di mana mesin akan berhenti sepenuhnya. Kemudian di sini ada void manual yang ini kita gunakan untuk apabila kita ingin melewati sebuah step, maka kita bisa dapat memencet tombol di sini, kemudian akan skip ke step selanjutnya. Jadi kita langsung coba saja. Saya lihat di sini LED untuk wash dia menyala, dia berkedip. Tapi saya lihat di sini dia tidak berputar, motornya tidak berputar karena dia menunggu input dari sensor ketinggian ini, sensor ultrasonik ini. Apabila sensor ultrasonik ini sudah di atas 90 cm, maka kita berasumsi baknya sudah penuh. Jadi kita naikkan saja di atas 90 cm. Nah, sudah 90 cm, bisa kita lihat di sini, maka motor akan berputar clockwise selama 10 detik, kemudian counterclockwise selama 10 detik. Bisa kita lihat di sini. Kemudian di sini bisa kita lihat dia sedang berada di state 0, yaitu mode wash. Apabila kita klik pada tombol ini, state akan berubah menjadi 1. Kemudian kita akan perlu menunggu mode ini selesai, kemudian dia akan langsung lanjut ke mode selanjutnya yaitu mode rinse. Nah, bisa kita lihat di sini saat mode rinse menyala, LED rinse pun juga akan menyala. Kemudian di sini akan muncul tulisan mode rinse yang menunjukkan bahwa kita sekarang berada dalam mode rinse. Jadi seperti yang sama tadi, apabila kita klik tombol di sini lagi, state akan menjadi 2. Kemudian setelah dia selesai berjalan, kita akan pergi ke mode spin.
Nah, bisa kita lihat di sini LED juga menyala dan juga akan muncul tulisan mode spin. Nah, di mode spin ini bisa kita lihat dia berkedip terus-menerus LED-nya dan juga muncul mode spin berulang-ulang karena dia menunggu input dari sensor ultrasonik. Apabila dia sudah mencapai ketinggian di bawah 10 cm, maka motor akan bergerak counterclockwise selama 5 menit. Saya katakan di sini motor melambat, kemudian apabila kita turunkan potensiometer ini di bawah 10%, nah bisa kita lihat dia kembali berputar counterclockwise. Dan motor ini akan berputar selama 5 menit. Setelah itu dia akan lanjut ke step berikutnya, yaitu exit. Oke, jadi mungkin ini cukup itu saja untuk simulasi rangkaian ini. Selanjutnya DFD dan FSM akan dijelaskan oleh teman-teman saya. Silahkan, Stefani dan Rafli. Baik, terima kasih Mas Garna. Berikutnya saya akan menjelaskan tentang FSM atau finite state machine. Jadi di sini mulai dari state dulu, yang artinya standby. Kemudian ini saya membuatnya ada 3 button. Yang pertama button start, button wash, dan juga rinse, dan juga spin. Ketika button start, berarti dia otomatis akan sistemnya itu berjalan otomatis. Sedangkan jika button wash dia manual, rinse juga manual, spin juga manual. Jadi tergantung usernya ingin apa. Kalau untuk button start itu yang pertama ada sistem control water sehingga dia bisa mendeteksi apakah airnya itu air dalam bak penuh atau tidak. Kemudian jika airnya penuh, maka pintu dari mesin akan otomatis terkunci. Selanjutnya, jika pintu sudah terkunci, maka mesin bisa menyala sehingga proses mencuci bisa terjadi. Nah, saat proses mencuci ini, maka LED W akan blinking. Nah, kemudian untuk motornya, dia akan berputar clockwise 10 detik, kemudian dia akan 10 detik kemudian dia akan berputar counterclockwise, kemudian ini berputar terus hingga timer selama 20 menit. Nah, ketika timer sudah menunjukkan 20 menit, maka proses mencuci selesai dan dilanjutkan LED W-nya ini akan otomatis mati dan katup penguras air akan otomatis terbuka, sehingga air bekas cucian tadi akan keluar. Selanjutnya, sensor water empty akan mendeteksi bahwa airnya itu kosong, dan kemudian keran dari atas akan otomatis terbuka. Setelah itu, sensor water full akan mendeteksi bahwa air dalam bak penuh, dan pada percobaan ini, sensor waternya kita menggunakan ultrasonik. Nah, kemudian setelah airnya penuh, maka akan terjadi proses rinse, yang dimana LEDR ditandai dengan LEDR akan blinking, dan juga motor akan berputar sama seperti tadi clockwise 10 detik, counterclockwise 10 detik, yang selama 1 menit. Namun bedanya pada saat proses rinse nanti akan terjadi perulangan selama 3 kali. Jadi rinse-nya 3 kali baru proses rinse selesai. Setelah proses rinse selesai, maka LEDR akan otomatis mati, katup penguras air akan otomatis terbuka, dan sensor water empty akan mendeteksi bahwa airnya itu kosong. Kemudian setelah itu, sistem akan mengetahui bahwa karena ini kosong, maka akan dilanjutkan ke proses selanjutnya, yaitu spin. Nah, saat proses spin ini, LEDs akan blinking, kemudian motor akan berputar, dan ini berputarnya satu arah saja, clockwise, selama 5 menit. Ketika sudah menunjukkan 5 menit, berarti proses spin-nya telah selesai, LED-nya mati, dan juga mesinnya mati. Itu untuk yang otomatis. Sedangkan untuk yang manual, terdapat 3 button, yaitu wash, rinse, button spin. Misalnya dari standby ini kita klik button wash di sini, maka dia akan menjalankan proses mencuci. Nah, ini juga sama terhadap rinse dan juga spin. Kalau klik rinse berarti proses rinse, kalau misal klik button spin maka dia akan proses spin. Nah, ketika sedang melakukan proses rinse misalnya, kemudian kita klik lagi button rinse, maka yang terjadi adalah sistem akan pause atau berhenti atau seperti diberi interupsi. Kemudian jika diklik lagi button rinse-nya, maka sistem akan melanjutkan proses pencucian seperti itu, pembilasan atau rinse. Dan hal itu berlaku juga untuk yang wash dan juga spin secara manual. Mungkin ini penjelasan tentang
finite machine untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Mas Rafli. Ya, selanjutnya ini merupakan tampilan dari data flow diagram sistem mesin pencuci. Dapat dilihat pada tombol mempunyai 3 input, yaitu wash, rinse, dan spin. Bila pengguna memencet tombol wash, maka user interface akan memberi inputan pada display serta memberi inputan ke database. Lalu dari database inputan akan dieksekusi oleh sistem kontrol dengan dilanjut dengan komponen lainnya seperti pompa untuk memasok air, sensor ketinggian air untuk merespon ketinggian air, dan motor untuk memutar tabung mesin pencuci. Mungkin sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.